Saudara hadirin yang berbahagia, karena lampu yang dimaksud di sini lampu yang akan menerangi seluruh perjalanan hidup. Dan perjalanan hidup itu sudah dimulai sejak kita terlahir ke alam ini sampai masuk ke alam barzah, kumpul di padang mahsyar sampai ke akhirat. Lampu yang menerangi itu yang diperlukan. Saudara hadirin yang berbahagia, katakanlah yang paling top sekarang kan lampu jenis Mercury. Taruhlah itu di rumah kita, dia cuma menerangi rumah kita, menerangi hati pun tidak sanggup. Bila kita masuk ke alam barzah, alam kubur, sanggupkah si Mercury yang begitu terang menerangi alam barzah kita? Tidak sanggup lagi. Sanggupkah lampu yang ratusan watt bahkan puluhan ribu watt menerangi kehidupan di padang mahsyar? Tidak akan sanggup lagi. Saudara hadirin yang berbahagia, kalau demikian yang dimaksud lampu yang terang di sini apa? Tidak lain amal saleh, kebajikan yang kita lakukan dalam hidup. Itu yang akan jadi lampu penerang. Di dunia nama kita akan terang, jasad kita boleh hancur terkubur tanah, tapi nama kita akan dikenang orang. Begitulah kalau orang meninggalkan kebajikan dalam hidup seperti sekarang. Kubur orang yang baik-baik, orang yang soleh-soleh. Ribuan orang tiap saat berziarah ke kubur Imam Syafi'i, ke kubur Imam Malik, ke kubur Imam Ghazali. Kebajikannya yang ditinggalkan, yang mengukir namanya dengan tinta emas. Saudara hadirin yang berbahagia, sehingga saudara sudah terbaring di alam kubur, orang lewat, Allah ini kuburannya Fulan bin Fulan, dulu ini kebaikannya Masya Allah, saya ikut merasakan. Mari kita mampir sebentar, kita Fatihah, mohon disampaikan Allah pahalanya kepada almarhum. Al-Fatihah. Itu kalau orang baik-baik. Lalu saudara tanya, Pak, orang mati dikirimin Fatihah apa nyampe pahalanya? Saya jawab, kalau saudara nggak percaya, mati dulu dah. Nanti saya Fatihain, tungguin di sana, umpama nggak sampai balik lagi kemari. Sekarang ini kan maunya otak-otakan saja, kalau nggak masuk otak nggak percaya. Padahal alam gaib itu nggak bisa diotak-otakin. Sama saja dengan saudara pernah dengar cerita kapal tanpa emas tenggelam kan? Pernah nggak? Di mana? Di laut Masa Lembo. Begitu ketampo emas tenggelam, ratusan penumpang itu terjun ke laut, dipermainkan gelombang, berjuang menghadapi maut itu. Saudara hadirin yang berbahagia, orang lagi timbul tenggelam di lautan, dihantam ombak, kita tengokin pakai helikopter. Pak, lagi timbul tenggelam ya? Iya, tolongin. Jangan khawatir Pak, nih saya kirim intan Pak, harganya 10 juta. Kira-kira orang yang timbul tenggelam di laut seneng nggak? Kan mahal toh intan 10 juta. Kenapa dia nggak senang? Karena intan 10 juta dalam kondisi seperti itu tidak sanggup menyelamatkan dia. Dia akan girang kalau dikirimin ban mobil bekas, dikirimin papan terentang atau bambu. Intan yang 10 juta dia nggak girang. Ban mobil bekas yang 1000 perak, tuh pegang, itu yang dia girang betul. Saudara hadirin yang berbahagia, inilah sebabnya Nabi berkata, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mutaghawwis. Orang yang meninggal di alam kuburnya seperti orang timbul tenggelam di lautan. Yantaziru da'watan min ahli, menunggu doa dari keluarganya yang masih hidup. Duh, bapak saya sudah meninggal, saya sayang benar sama dia. Kirimin kulkas ke kuburannya Itu sama saja dengan tadi orang tenggelam di lautan dikirimi intan yang harganya 10 juta, tidak sampai. Begitulah kalau kebajikan yang kita tinggalkan dalam hidup, sudah mati pun kubur kita masih diziarahi orang. Tapi kalau jahat yang kita tinggalkan, boro-boro lah orang mau doa lewat dekat kuburan kita juga serem. Tuh bajingan no, dulu mati dipendam di situ tuh.
Jangan lewat situ, ntar kesurupan, jangan. Lewat saja orang ngeri. Konon lagi membacakan Fatihah dan mengirimkan doa. Saudara hadirin yang berbahagia, hidup pada hakikatnya adalah kesempatan untuk berbuat baik. Maka sekali kesempatan itu diberikan, manfaatkan dengan sebaiknya. Sebab kesempatan kedua tidak akan pernah ada. Kesempatan berbuat baik di sini, di akhirat sudah pembalasan namanya. Sekali kesempatan itu dicabut, dia tidak akan pernah dikembalikan lagi. Kata Iqbal, hidup tidak mundur ke belakang, Bung. Berhenti diinjak orang, mundur hancur. Tidak ada kata mundur dalam hidup ini. Mundur, kecebur. Tidak ada kata lain. Harus maju dalam kehidupan, dalam artian yang positif. Hidup adalah kesempatan untuk mengumpulkan kebajikan yang sebanyak-banyaknya. Di situ nilai daripada manusia. Saudara hadirin yang berbahagia, sekarang ini memang nggak kelihatan kok. Orang yang banyak pahala sama yang banyak dosa nggak kelihatan kok. Barangkali kalau habis bikin dosa palanya pada benjol, mungkin orang takut sama dosa. Tapi sekarang sama saja. Orang yang banyak dosa dengan yang nggak banyak dosa jalan bareng dari belakang, sama, nggak kelihatan beda. Tapi ada waktunya di mana pahala memegang peranan, di mana dosa diperlihatkan. Sama saja kalau kita bawa mobil siang, lampu kan nggak begitu berfungsi. Apa lalu bilang, alah ini lampu berat-beratin, copot-copotin aja dah. Tidak perlu begitu. Kenapa? Pada satu saat malam senja akan datang. Bila matahari terbenam, senja pun datang, gelap mulai merayap. Disitulah baru terasa perlunya lampu. Pahala begitu. Saudara hadirin yang berbahagia, sekarang orang yang nggak ada pahalanya nggak kelihatan dalam kehidupan. Tapi pada satu saat senja kehidupan akan datang. Ajal merenggut nyawa, malam merayap, dan hidup mulai diliputi kegelapan di alam barzah. Dikala itu kalau nggak punya lampu, alangkah malangnya kita. Sebab amal yang baik, kata Nabi, di alam barzah itu akan diciptakan menjadi perempuan yang cantik menemani kita. Amal yang jahat akan menjadi orang yang paling jelek nemenin kita. Udah di tempat gelap yang nemenin jelek. Saudara hadirin yang berbahagia, kalau demikian masalahnya, tergantunglah kita pandai memanfaatkan waktu. Al-waktu kasayf, waktu itu cepat sekali. Yang namanya waktu itu tahu-tahu udah tahun 87, tahu-tahu yang kemarin anak-anak, sekarang udah pada punya anak. Tahu-tahu saja itu. Begitu cepat waktu berlalu. Kalau tidaklah pandai kita memanfaatkannya, akan rugi kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sehingga disebut kesebelasan. Kesebelasan itu artinya 11 orang. Dia baru bisa menang kalau tercipta satu teamwork yang kompak, satu kerjasama yang ideal, yang masing-masing memahami posisi, tapi juga bisa menempati posisi lain. Begitulah kita umat Islam dalam menjalin ukhuwah ini. Pengusaha oke, ustadz, kiai, pejabat silahkan, boya satu sama lain kerjasama. Petani silahkan jadilah petani yang baik, pedagang oke. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jangan yang jadi pejabat nyurigai yang ustadz. Yang ustadz karena dicurigai lalu ngantem pejabat. Kapan selesainya? Kata pejabat, terang aja saya bikin sulit, saya dihantem terus. Kata ustadz, lo persulit deh, gua hantem lagi. Kapan selesainya? Kapan selesainya? Di pihak lain kita lebih suka mencari perbedaan, memperbesar perbedaan, bukan mencari persamaan.
Kalau persamaan yang kita cari, ketenangan, kerukunan akan mudah kita dapatkan. Tapi kalau perbedaan yang kita perbesar, yang timbul adalah keresahan, keretakan, tidak mendidik, dan pada akhirnya membuat umat jadi centang perenang. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menyindir dalam Quran dengan bahasa yang indah. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. Jangan kamu bertingkah laku seperti perempuan latah yang kalau malam dia tenun kainnya, siang dia rusakin lagi, malam dia tenun lagi, siang dia rusakin lagi. Kapan selesainya? Malam ditenun, siang dirusaki, malam nenun lagi. Usaha kita sering tertarung di kaki kawan sendiri. Kita sering menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, untuk akhirnya ramai di antara kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, maka orang sudah berbuat kemana-mana, kita masih di situ-situ juga. Orang sudah ke bulan, orang sudah ke Mars, kita masih saja ribut soal kunut dan tahlil. Orang sudah nyangkok jantung, kita masih nyangkok pohon jambu monyet saja. Tidak ada kemajuan berarti yang bisa kita capai kalau kita centang perenang. Bersaudara karena Allah, bertemu dan berpisah karena Allah. Jadi kalau yang pertama tadi untuk merasakan manisnya iman soal kita kepada Allah, yang kedua ini soal kita sama kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jangan terbalik kepada yang tidak muslim kita bisa bersaudara, tapi kadang-kadang kepada sesama muslim kita suka pelotot-pelototan lah, marah-marahan lah. Modelnya lagi kalau sudah marah kadang-kadang berlaku perpanjangan waktu. Tidak cukup sekedar perpanjangan waktu, masih bisa ditambah oleh perpanjangan generasi. Dan selanjutnya, padahal itu sama sekali tidak menguntungkan buat kita. Yang ketiga, yang terakhir, untuk bisa merasakan nikmat dan manisnya serta lezatnya iman, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyukzafa fin nar. Hendaknya dia benci kepada kekafiran, kezaliman, ketidakadilan, kemunkaran. Dia benci kepada kebatilan setelah Allah angkat dan Allah selamatkan dia dari penyakit tadi, sebagaimana dia benci kepada neraka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tidak seorang pun di antara kita yang mau masuk neraka. Jangankan masuk, demen aja enggak sama neraka. Sebagaimana kita benci kepada neraka, begitulah sikap mental kita menghadapi kekufuran, kebatilan, kezaliman, ketidakadilan, maksiat dan munkarat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, di zaman sekarang ini orang pandai menyamar-nyamarkan maksiat dan munkarat dengan berbagai macam dalih, dengan berbagai macam argumentasi dan alasan. Yang tadinya haram bisa jadi haram dikit, sehingga yang tadinya jelas maksiat bisa dibikin remeng-remeng. Bahkan belakangan ini kita diramaikan lagi oleh judi yang rupanya menghangat. Padahal kita sudah bersyukur beberapa tahun yang lalu sudah dikeluarkan satu peraturan, segala macam bentuk perjudian dilarang di wilayah hukum Republik Indonesia. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau ternyata ada juga yang masih berjudi, jangan lalu berpikir lebih baik dilokalisir saja daripada judi liar. Akhirnya yang dilokalisir ya jalan, yang liar tetap saja jalan. Apalagi dengan embel-embel segala macam undian, sehingga orang lalu terangsang. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, saya tertarik di negara jiran kita Malaysia. Ada dua orang membeli lotre, dia dapat hadiah pertama. Jadi yang terakhir terjadi, nilainya hampir 1 miliar. Dia kembalikan itu, dia tidak ambil hadiahnya. Ketika ditanya kenapa? Pertama, menurut agama saya ini tidak benar.
Yang kedua, saya memang niatnya mau nyumbang kok, bukan mau dapat hadiah. Ada orang dapat hadiahnya 1 miliar, nggak diambil, walaupun menurut saya orang itu nggak benar juga. Kalau memang niat ikhlas mau nyumbang, kenapa harus beli lotre? Iya, langsung saja ke masjid, ke madrasah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ngembaliinnya, dia tidak mau terima uang 1 miliar itu merupakan sesuatu yang menarik. Kalau kita 1 miliar, mubazir toh. Saya sendiri cenderung berpendapat bahwa judi, kelas roulette, kasino itu tidak sebahaya seperti undian-undian ini. Kenapa? Roulette, kasino korbannya orang-orang tertentu, kelompok elit yang memang kaya. Ya kalau untuk jadi anggota judi saja harus bayar iuran 5 juta. Tapi kelas undian-undian, ya rupanya sekarang ini bukan cuma jaksa masuk kampung, koran masuk desa, listrik masuk kampung, undian masuk desa sekarang. Korbannya mulai anak kecil sampai nenek-nenek, ngerti? Lebih celaka lagi anak sekolah. Padahal penyakit ini, judi, seperti sering dikatakan, kalahnya membuat penasaran, menangnya bikin ketagihan. Kalau sudah menang ketagihan lalu kalah penasaran, berhentinya kapan? Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, belum pernah sejarah mencatat ada orang jadi kaya karena judi. Tidak yang namanya Henry Ford, tidak yang namanya David Rockefeller, tidak yang namanya Aristotle Onassis, tidak yang namanya Adnan Khashoggi. Yang jadi kaya karena judi itu tidak ada. Yang bangkrut malah banyak. Oleh karena itu, yang ketiga ini merupakan sikap mental. Karena kezaliman, kekufuran, kebatilan, munkarat dan maksiat merupakan penyakit-penyakit yang akan mengundang murka Allah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau Allah murka, bencana itu datang. Awalnya akibat ulah tangan manusia sendiri. Belum lama di Kanada, di Toronto, ibu kota Kanada itu, diadakan satu seminar tentang lingkungan hidup.